Dan info-info dari orang-orang itu yang mengatakan bahwa ini dihack, itu sempat saya berpikir teman-teman, apa mungkin kalau kita pencet boomnya justru saldo kita itu nambah. Ini sangat-sangat keren menurutku. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan pada video ini teman-teman, tentunya kita akan bahas terkait dengan koin. Koin yang akan saya bahas ini adalah koin Bloom. Yang mana untuk teman-teman yang mungkin belum nonton, silakan teman-teman tonton video saya sebelumnya. Yang dimana di sana saya sudah jelaskan secara lengkap, mulai dari segi cara bermain, bahkan sampai roadmapnya secara detail juga sudah saya bahas di sana. Dan pada video ini yang akan saya bahas adalah terkait dengan perkembangan Bloom sekarang. Tadi malam hampir semua orang itu kena prank, yang dimana koin Bloom kabarnya dihack. Nah, tadi malam saya ikut-ikutan untuk mengecek di channel resmi Telegramnya, dan di sini tadi malam cuma tulisannya adalah play. Yang dimana di sini sangat mencurigakan, yang dimana kalau misalkan tulisannya play apalagi ditambah dengan tanda tanya, berarti kan di sini dia bertanya apakah kamu bisa bermain atau tidak. Dan info-info dari orang-orang itu yang mengatakan bahwa ini dihack, itu sempat saya berpikir teman-teman, apa mungkin yang kita tahu sendiri bahwa Telegram adalah mini apps ya, yang mini apps aplikasi chattingan yang kita tahu sendiri paling aman kayaknya di dunia untuk saat ini, bisa bobol oleh hacker. Nah, itu jadi tanya saya tadi malam, sehingga saya berpikir ini sepertinya bukan ya, ini kayaknya lagi di prank atau memang dia sedang kolaborasi. Dan di dalam kemudian teman-teman, dan keluar di sini postingan bahwa dia sedang berkolaborasi dengan Pokras. Teman-teman bisa lihat di sini, memang konsepnya Bloom ini suka banget dengan yang ada ya, sehingga kita sering kali di prank. Teman-teman bisa perhatikan di sini cuman dia bikin tulisan wake up, bangun, terus kemudian seduh kopi, buka aplikasi Bloom, terus kemudian kalian akan kena hack. Tap sound, terus kemudian smile, share love. Jadi senyum bahagia dan intinya sebar love gitu teman-teman. Yang secara tidak langsung itu memberikan gambaran bahwa ini bukan dihack, tapi koin Bloom itu sedang melakukan kolaborasi dengan Pokras. Nah, Pokras ini apa? Dari informasi yang saya dapat bahwa Pokras ini adalah lembaga atau organisasi itu yang berkecimpung di dunia kreativitas, atau bisa dikatakan mungkin seniman teman-teman. Dan teman-teman bisa tahu sendiri bahwa ketika seniman itu pasti membuat desain yang agak aneh-aneh ya. Nah, coba kita lihat di bagian aplikasinya. Nah, teman bisa perhatikan, apalagi tadi malam tampilannya seperti ini ya. Jadi kayak bener-bener dihack gitu kan. Saya sampai kaget tuh, ini kayak yang beneran dihack ini kan. Terus kemudian kita lihat di beberapa tulisan tadi malam itu memang dibikin bercak-bercak kayak gini, Ini kita ganti jadi warna putih ya. Nah, dibikin bercak-bercak kayak gini, terus kemudian tulisan kayak gini, terus apalagi kayak gini kan. Nah, tadi malam itu belum bisa di play saat saya buka. Jadi ini kayak beneran dihack ini. Terus kemudian saya cek juga di bagian, saya ketik-ketik yang di bagian bawah ini di tas, terus kemudian di friend, itu belum bisa dibuka. Dan tidak lama kemudian teman-teman, tadi malam itu playnya dibuka, dan begitu saya klik play terus kemudian saya coba-coba kayak gini, itu saldo kita bertambah. Oh, ini tuh lebih meyakinkan kalau memang ini dia sedang kolaborasi. Tapi gila teman-teman ya, ngeri banget kolaborasi ini sampai setotal ini, yang dimana bahwa semuanya berubah. Kalau kemarin kan teman-teman, ketika misalkan kita bernambah seperti ini, itu kan yang kita hindari, itu kan boom itu semua kita hindari teman-teman. Tapi kalau kita pencet boomnya justru saldo kita itu nambah. Nah, itu teman-teman ya. Jadi ini sangat-sangat keren menurutku. Jadi tampilan gamenya ini lebih berwarna, lebih apa ya? Menurutku ya lebih menarik teman-teman. Apalagi di sini kita kalau sekarang untuk menambang ini cari 200 koin itu sangat-sangat mudah. Nah, apalagi kalau tadi misalkan saya mainnya itu lebih fokus, mungkin bisa dapatkan sekitar 250 ataupun sampai 300. Kalau yang kemarin teman-teman sebelum mereka kolaborasi, kita cari 200 itu setengah mati, 190 aja itu setengah mati. Nah, kalau sekarang teman-teman ini adalah kesempatan, kita nggak tahu apakah ini kolaborasinya itu secara permanen atau cuma sesaat. Nah, jadi teman-teman silakan manfaatkan semaksimal mungkin.
Nah, untuk teman-teman yang baru bermain, jadi saya jelaskan sedikit yang dimana koin belum ini tujuan kita di sini untuk untuk memainkan koin ini, cuman kita mainkan seperti ini aja teman-teman ya. Yang dimana tujuannya kita klik sebanyak mungkin seperti ini biar saldo kita yang di sini ini nambah, itu ya, penghasilannya itu nambah dan nanti hasil dari itu akan masuk ke saldo utama. Kayak gitu. Nah di sini teman-teman kalau di tampilan sebelumnya, nah ini kita klik P. Nah P itu pengganti, berarti pengganti burungnya teman-teman ya. Nih teman-teman bisa perhatikan P. Nah itu maka semuanya jadi stok. Nah kalau kemarin kan kita ada burungnya. Nah kalau ini sekarang menggunakan P. Ini teman-teman bisa klik-klik ya. Teman-teman bisa klik semua. Sekarang nggak susah kita untuk mengumpulkan penghasilan seperti ini. Kenapa? Karena kalau kemarin kita main yang kita hindari itu adalah boom. Tapi kalau di sini kalau kita bermain justru kita klik boom, itu penghasilan kita 10 kali lipat dibanding sama yang lain. Karena kalau kita klik boom itu langsung kita dapat plus 10. Nah terus kemudian kalau pembaruan yang lain, kalau untuk di bagian farming ini ya, farming ini itu nggak ada perubahan teman-teman. Yang dimana di sini untuk teman-teman yang belum paham bahwa farming ini adalah menambang secara offline, yang dimana nanti teman-teman ketika misalkan waktu ini sudah habis, teman-teman nanti tinggal klik claim, maka teman-teman akan mendapatkan saldo koin blue. Nah tapi di sini yang terhitung adalah itu yang hanya di depan titik teman-teman. Kalau di belakang titik ini tidak terhitung. Misalkan kayak gini kita sudah dapatkan 20, maka di sini yang 80 ini akan di plus dengan 20, maka jadi 100 kayak gitu teman-teman ya. Nah terus kemudian kalau di bagian tas ini teman-teman, untuk teman-teman yang baru itu silakan selesaikan misinya. Misalkan di sini harus join training aplikasi, terus hampir semua teman-teman harus selesaikan semua di sini. Kayak contohnya join Bitget to trade, jadi teman-teman hanya klik aja di sini, terus kemudian nanti begitu dia udah dipindahkan ke aplikasinya, teman-teman tinggal klik balik, teman-teman nanti bisa langsung klaim dan dapat hadiah di sini teman-teman ya, sesuai dengan yang tertera di sini. Dan ini lumayan teman-teman, bisa tembus sampai hampir 2000 teman-teman. Ketika kita selesaikan semua misi ini, teman-teman nanti mendapatkan banyak reward ya, banyak ini teman-teman, karena sekali klik ini aja teman-teman 300, 200, 300, 200 gitu. Dan yang lain itu terkait dengan friend, namanya juga iDrop pasti tidak lepas dari invite teman. Tapi di sini untuk orang biasa teman-teman hanya dibatasi sampai 10. Nah pertanyaan kenapa saya bisa dapat sebanyak ini ya, jawabannya mungkin karena saya content creator teman-teman. Yang dimana kalau orang biasa itu cuma dibatasi 10, terus kemudian kalau content creator itu ya bisa dapat 1000, bisa dapat 5000 dan sebagainya, karena dia memiliki banyak pengikut gitu teman-teman ya. Nah, untuk terkait dengan penjelasannya di sini teman-teman, untuk afiliasi ataupun referralnya, satu orang misalkan si A teman-teman ya, itu mengimpet si B, terus si B ini mengajak si C. Nah, di sini ada tulisan keterangannya skor 10%, terus kemudian plus 2,5%. Nah, maksudnya kalau si A itu mengundang si B, maka si A dapat 10%. Terus kemudian kalau si B mengundang si C, nah maka si A ini dari si C akan dapat, misalkan teman-teman itu dapat 2,5%. Jadi maksudnya kalau kita undang orang langsung itu di bawah referral kita, itu kita dapat 10%. Tapi kalau yang di bawah referral kita, misalkan si B ini yang undang lagi temannya yang lain di bawah referralnya dia, maka kita dapat 2,5%. Jadi di sini bisa dikatakan kayak sistem jaringan teman-teman. Nah gitu ya, jadi ini penghasilannya dia semakin teman-teman aktif bermain Bloom, maka orang yang di atas teman-teman itu juga tetap mendapatkan hasil. Jadi kayak passive income teman-teman ya. Tapi itu saldo dikasih oleh Bloom langsung ya, bukan dipotong dari penghasilan teman-teman gitu ya. Jadi kayak dikasih reward gitu ya, bukan hasil potong gitu ya. Nah terus kemudian untuk teman-teman yang baru di sini juga saya perlu jelaskan terkait dengan tiket ya. Yang dimana teman-teman ketika kita bermain itu, kalau pertama itu kita mendapatkan sekitar 5 tiket di sini. Terus kemudian kalau hari-hari berikutnya itu ditambahkan sekitar 3 tiket ya rata-rata. Mungkin ada yang 5 atau mungkin ada yang 3, bahkan ada yang 2. Nah untuk mendapatkan banyak tiket teman-teman harus mengundang teman-teman yang lain. Jadi kalau teman-teman mengundang 1 orang,
teman-teman mendapatkan 1 tambahan tiket. Nah kebetulan karena di sini saya undang itu banyak orang, makanya tiket saya banyak teman-teman. Untuk menghabiskan ribuan ini ya juga nggak gampang teman-teman ya. Jadi sekali lagi ya saya mungkin thank you untuk teman-teman yang sudah mensupport, yang dimana juga ikut berpartisipasi dalam referral saya. Dan informasi terakhir yang akan saya sampaikan di video ini, yang dimana untuk perkembangan koin Bloom sekarang, yang dimana itu terupdate pada 26 Juni, teman-teman di sini kita bisa lihat bahwa koin Bloom itu sudah punya player sekitar 30 juta. Jadi ini tidak beda jauh dengan Hamster Combat ya. Kalau Hamster Combat kalau nggak salah 2 bulan itu sudah mencapai 47 juta, dan koin Bloom ini teman-teman itu sudah mencapai 30 juta. Yang artinya bahwa koin Bloom ini sangat-sangat potensi, peminatnya banyak, dan koinnya juga bukan koin kaleng-kaleng. Karena ke depan ini adalah koin yang akan memiliki exchange. Untuk saat ini koin yang memiliki exchange itu masih nggak banyak, jadi potensinya itu juga sangat besar. Yang dimana kalau misalkan exchange ini semakin banyak yang pakai, otomatis koinnya nanti akan semakin mahal. Kayak gitu teman-teman ya. Dan untuk teman-teman yang menanyakan terkait dengan kapan sih koin Bloom ini akan listing, kalau menurut informasi yang kami dapatkan dan juga berdasarkan roadmap bahwa koin Bloom ini akan listing itu di akhir tahun, bisa Oktober, bisa November, gitu ya teman-teman ya. Oke, saya kira segitu teman-teman. Bagaimana kira-kira pendapat teman terkait dengan koin ini? Silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Kalau misalkan banyak yang komen dan banyak yang tertarik, nanti saya akan bikin video selanjutnya. Oke, thank you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.